Podcast. Fungsi dari SHTI ini sebagai apa sih sebenarnya? SHTI ini apakah udah bisa dilaksanakan atau dikeluarkan oleh semua pelabuhan? Namanya kita kan juga sebagai pelayan masyarakat, Pelayan jadi kita masyarakat, harus main betul. dengan hati. Ada nggak sih biaya saat pengurusan SHTI, dan kalau ada biaya itu di proses yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast PT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Selami cerita di balik dermaga. Bersama saya Farizar Abimanyu. Nah, di episode podcast kali ini kita sudah ditemani oleh Mas Aga Probo Prayogo SPI sebagai pengurus atau petugas dari CAT Certificate. Nah, apa kabar Mas Aga? Baik, Mas Fahri, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Aga. Sehat. Gimana senam tadi pagi Mas Aga hari Jumat ini? Senamnya luar biasa sekali. Iya. Ya. Oke. Jadi kita sudah kedatangan tamu ya, kita sudah kedatangan kamu yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu CAT Certificate. Nah, jadi mohon maaf Mas, saya ini cuma tahu kepanjangannya aja. Sertifikat hasil tangkapan ikan. Betul apa Mas? Ya, betul sekali. Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Aga pada para penonton tentang CAT Certificate ini apa sih gitu? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aga Probo Prayogo. Saya lulusan dari Universitas Brawijaya angkatan tahun 2020, angkatan 2004. Saya baru pertama kali bekerja di UPT Tiga Mayangan ini di tahun 2009. Jadi sehabis lulus kuliah langsung melamar untuk bekerja di PT Tiga Mayangan ini, dan posisi yang pada saat itu sebagai staff, dan saya langsung mulai bekerja di tahun tersebut. Baik, jadi langsung mengenai tentang CAT Certificate tadi Mas Aga. Iya. Ya, baiklah. Untuk SHTI sendiri sudah betul tadi yang disampaikan oleh Mas Fahri, Ya. yang merupakan sertifikat hasil tangkapan ikan, yang merupakan bentuk dari pencatatan ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal yang mendaratkan ikan ada di pelabuhan Tiga Mayangan ini. Oh. Nah, itu sehingga harus memiliki yang namanya itu CAT Certificate. Ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Terus mungkin apa namanya terkait dengan CAT Certificate ini, dasarnya apa sih Mas? Kenapa kok kita harus ikan yang mendarat di Mayangan, kenapa kok harus punya sertifikat ini gitu? Baik. Ini berawal dari US EC regulation tentang pelaksanaan penangkapan ikan yang dititik beratkan pada EU fishing atau illegal, unreported, dan unregulated fishing. Oh iya. Nah, itu bagi negara-negara Eropa. Jadi setiap ikan yang masuk ke pasar negara Eropa itu harus memiliki sertifikat penangkapan ikan. Nah, sehingga di Indonesia pada saat itu di tahun 2009 mulai untuk berusaha untuk menyesuaikan peraturan yang ada di EC tahun 2008 tersebut. Yang Eropa tadi Mas ya? Ya, untuk melengkapi kebutuhan tentang sertifikat hasil tangkapan ikan. Karena setiap ikan yang masuk di pasar Eropa harus tidak boleh terkena EU fishing-nya. Gitu. Oh, jadi buat sebagai bukti juga mungkin ya Mas ya? Betul sekali. Kalau ikan ini sudah legal gitu seperti itu ya? Betul. Oke. Legal. Terus menyambung lagi Mas Aga, untuk fungsi dari SHTI ini sebagai apa sih sebenarnya? Baik, fungsinya itu pertama itu sebagai pencatatan data statistik ya, ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal yang berada di pelabuhan ikan Pantai Mayangan atau yang sesuai dengan pangkalannya, sesuai dengan izinnya ya gitu. Di masing-masing kapal berbeda, dan di situ juga akhirnya mereka harus melakukan pelaporan untuk catatan data dan menerbitkan SHTI. Nah, dalam artian ini yang pelaporan di lokal
untuk pelabuhan lokal adalah penerbitan untuk lembar awal. Oh. Gitu. Dan juga fungsi dari sate ini adalah untuk melawan adanya UV fishing tadi tuh. Oh, berarti sama ya dari di Eropa UV tadi fishing ya. ada di Indonesia khususnya gitu. Jadi biar lebih aman kan tidak memiliki KTP ya. Iya. Jadi kita nggak bisa tahu nih kayak KTP-mu asal dari mana gitu. Dan Oh. ditangkap di mana dan kamu tinggalnya di mana kita nggak tahu gitu kan. Jadi caranya adalah dengan melakukan pelaporan tadi itu maka ikan tersebut bisa jelas asal usulnya. Gitu. Jadi untuk penelusuran. Oh, penelusuran. Ya, saya tadi ada yang sedikit awam tentang lembar awal, Mas Aga. Siap. Nah, mungkin bisa dijelaskan lembar awal sama berhubungan sama pelabuhan lokal tadi hubungannya seperti gimana? Seperti apa? Baik, jadi lembar awal ini sendiri memang dikhususkan ya untuk distribusi lokal, dalam artian ikan yang sudah didaratkan ataupun yang ikan yang sudah diturunkan dari kapal penangkapnya, kemudian dicatat dan ditimbang di pelabuhan tersebut untuk dilaporkan dan dimintakan lembar awal. Nah, lembar awal ini sendiri juga ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lembar awal form A, yaitu untuk kapal-kapal yang memiliki GT berada di atas 20 GT, kemudian besar lembar gitu ya, awal besar ya. form B untuk kapal-kapal yang berada di bawah 20 GT. Berarti bisa disimbolkan kalau form A itu yang kapal besar, Betul. form B yang kapal kecil gitu Mas ya. Siap, ya. Oke. Terus selain lembar awal Mas Aga, mungkin apa aja sih yang ada di dalam SHT ini? Baik, yang ada di saat ini selain lembar awal, form A dan form B tadi, kemudian ada lagi yang namanya tuh lembar turunan, SHT lembar turunan. Nah, ini dan ada lagi juga satu lagi lembar turunan yang disederhanakan, Mas Fahri. Ada lagi yang terakhir juga pernyataan pengolahan atau yang sering kita kenal itu sebagai SHT reimpor. Nah, sertifikat reimpor. Ya, sertifikat reimpor. Oke. Nah, Oke, mungkin saya agak penasaran tentang yang lembar apa turunan Mas ya. Betul. Nah, itu ada berhubungan nggak Mas sama yang lembar awal atau dia berdiri sendiri atau bagaimana? Jadi ini lembar turunan ini adalah kelanjutannya Mas ya. Jadi lembar awal itu merupakan salah satu persyaratan pokok yang digunakan bagi perusahaan atau yang memiliki badan usaha PT, CV ataupun UD yang memiliki badan untuk ekspor impor ya sebagai bahan utama persyaratan untuk menerbitkan lembar turunan. Jadi LA nanti ini yang khususnya LA form A maka akan diterbitkan lembar turunan saja. Sementara kalau yang lembar awal form B maka nanti akan diterbitkan lembar turunan yang disederhanakan. Oh gitu. Jadi tetap kembali lagi bergantung dari GT kapalnya. Betul sekali ya. Nanti menariknya ke mana sertifikat itu yang akan diterbitkan. Gitu. Nanti yang terakhir sendiri itu tadi apa reimpor ya. Reimpor ya. Reimpor itu berasal dari negara-negara asing atau negara luar ya, yang ikannya itu bukan berasal ditangkap dari Indonesia, gitu. Misalnya ini dari perusahaan ini dia ngimpor ikan kera kunih dari India, maka kita harus memintakan sertifikat dari negara asalnya itu dari India. Kemudian untuk diproses kembali di Indonesia biasanya itu berupa bentuk bisa utuh atau olahan lainnya bisa filet ataupun jenisnya gitu untuk dikirim kembali keluar negeri seperti itu. Oke. Sebelum lebih jauh tentang SHTI, saya ada penasaran sedikit Mas tentang apa namanya sejarah. Jadi mungkin SHTI ini waktu Mayangan berdiri langsung ada atau gimana? Tidak. Jadi sejarahnya itu SHTI sebelum jadi seperti saat ini, sebelumnya kita masih yang mengenal dengan namanya Surat Keterangan Pendaratan Ikan atau SKPI. Nah, SKPI itu sendiri sama, jadi merupakan salah satu pelaporan bentuk dari data ikan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan, kemudian dibentuk laporan sehingga nanti data itu bisa digunakan untuk kegiatan distribusi ke daerah-daerah lain gitu yang ada di sekitar Probolinggo. Gitu. Oh, berarti setiap ada distribusi di luar Probolinggo dan luar negeri harus ada sertifikat itu gitu ya? Harus ada SKPI. Tapi belum ada untuk yang itu, belum ada yang SKPI untuk ekspor. Oh, belum ada ya? Nah, jadi masih ada untuk lokal-lokal dulu. Nah, sehingga itu di tahun 2009, kemudian di 2010 itu sudah SKPI berlaku dan
kita wajib untuk melaksanakan itu, gitu kan. Sehingga jadi SKPI tadi tuh tidak hilang, tapi dijadikan salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan untuk SHTI. Betul sekali. Oh iya. Terus tentang SHTI ini apa namanya, kayak siapa sih yang pengen dapat sertifikat itu, biasanya siapa aja, Mas? Baik, untuk yang bisa untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat SHTI ini ada terbagi di beberapa bagian ya. Untuk yang perusahaan lokal atau dari unit pengelola ikan gitu ya, itu ada khusus untuk LA, itu didistribusikan ke pabrik-pabrik gitu, Mas. Khusus untuk LA Itu disebutkan pabrik lokal. Biasanya baik ada di Probolinggo maupun ada di luar Probolinggo sendiri, ya pasti akan membutuhkan nomor awal. Kemudian proses yang ekspornya itu baru nanti akan diterbitkan satu LT dan LTS, dan impor tadi itu biasanya yang digunakan untuk ekspor ke negara-negara Eropa dan negara-negara yang ada di Asia lainnya. Gitu. Oke, sebelumnya mohon maaf Mas, saya potong sedikit. Ini nganggur Mas. Oh, kasihan Mas. Iya. Bisa diminum Mas, boleh. Silakan. Bisa dinikmati terlebih dahulu. Mantap nih dari Cleo. Bentar, saya ambilkan, ada teman buat minum Cleo ini Mas. Ya. Boleh, apa tuh? Sebentar Mas, ditunggu dulu ya. Oke. Ya. Wah. Nah, ini Mas Aga. Ini adalah kerupuk jenggelek yang produk asli dari Mayangan sendiri. Wah. Bisa dirasakan. Kayaknya produk SHTI juga nih. Oh iya Mas. Siap. Boleh saya coba ya? Iya, monggo Mas, silakan Mas. Mantap sekali. Apa Mas hubungannya ini sama SHTI? Mungkin ikannya atau apa? Baik. Enak juga ya. Iya. Kalau Mas, saya juga mau lagi Mas. Jadi kalau untuk SHTI ya biasanya dia didata untuk LA-nya. Jadi ikan ini ditangkap di mana, lokasinya di mana, dengan menggunakan alat tangkap apa dan kapal apa, dan sesuai dengan izinnya apa tidak gitu. Biasanya akan terbit lembar awal. Kalau ini kapalnya menggunakan alat tangkap lokal di bawah 20 JT, maka dia dapat LA tadi form B ya. Kalau misalnya dia di atas 20 JT, maka dia dapat LA form A. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misal kita distribusinya lokal itu pakai LA, kalau misal ekspor atau impor pakai LT atau LTS tadi Mas ya? Betul sekali. Oke, terkait dengan ekspor ini Mas. Siap. Jadi biasanya kalau pengguna jasa itu mengurus SHTI, mereka tujuan distribusinya kemana sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan juga tentang lokal. Yang lokal biasanya distribusi mana, kalau misal yang ekspor kemana gitu. Baik, untuk distribusi lokal ya, itu biasanya paling banyak kita didistribusikan ke wilayah yang ada di sekitar wilayah Probolinggo. Itu ke wilayah Lumajang, kemudian ke arah Situbondo, Muncar, Banyuwangi, kemudian ke Malang, kemudian sampai ke Semarang juga ada, sampai sampai ke Surabaya, sampai juga ke seberang pulau di sebelah timur itu di Bali. Seperti itu. Jadi lokal hitungannya masih di Indonesia. Betul, itu pakai form lembar awal tadi ya? Ya, bahkan nanti juga yang paling jauh itu sampai ke Jakarta. Untuk produk ikan. Terus untuk yang ekspor tadi Mas, distribusinya kemana aja? Untuk yang ekspor itu kebanyakan ini nih yang mungkin akan saya gambarkan. Soalnya ini salah satu bentuk produknya kan kerupuk ya. Nah, ini kerupuk itu kita juga ada dari perusahaan yang cukup ternama juga, yang ada di Sidoarjo. Yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Kerupuk Vina, tahu kan? Kerupuk udang. Merek Vina ya, kerupuk udang itu ya. Nah, itu juga itu sering diekspor ke UK dan Netherlands. Ternyata orang-orang sana juga senang makan kerupuk ya. Soalnya gurih Mas, di sana mungkin kan mereka nyari rempah-rempah ke sini. Nah, gitu. Kita rasanya beda. Nah, jadi setelah lagi ada juga di negara Eropa lainnya seperti Spanyol, terus Denmark,
terus ada di Rusia juga pernah ada, negara-negara Asia lainnya Mm. itu juga pernah yang untuk minta SHTI dari kita. Itu diantaranya seperti Thailand, Mm. Vietnam, China, Singapura, sama Malaysia. Mm. Nah, itu yang sudah di negara-negara Asia ini yang sudah menerapkan K-Certificate atau SHTI ini, itu yang sudah berjalan diantaranya tuh Thailand, Vietnam, sama nanti ini akan jalan di Taiwan juga gitu. Oke. Gitu. Oke, terus untuk ekspor ini Mas, jadi sertifikat hasil tangkapan ini memang berupa ikan segar ataupun ada yang sudah diolah atau seperti apa? Nah, makanya bagus sekali. Mm-mm. Jadi untuk hasil olahannya itu bervariasi. Jadi Oh ya. Jadi seperti saya sebutkan kan ada olahan yang berbentuk kerupuk ya. Ya. Ya, dia sudah dalam artian sudah penambahan editing dengan bahan-bahan lainnya. Terus ada juga dengan hanya pure ikannya, yaitu bisa whole utuh gitu kan, atau dia steak, bentuk steak, atau fillet gitu, tanpa tulang. Yang seperti itu. Ada juga yang bentuk cacah, kotak halus gitu. Jadi ikan dicacah dulu, tapi itu nanti ada keterangannya Mas di SHTI? Ada Oh. setiap produknya itu ada macam-macamnya, dan dia lengkapi dengan kode produknya. Jadi setiap olahan itu punya kode production masing-masing gitu. Oke. Oke, terus untuk terkait dengan pengguna jasa yang tadi banyak untuk ekspor dan juga distribusi, nah itu mereka kalau ingin mengajukan permohonan SHTI, nah itu prosedurnya seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan terkait persyaratannya harus apa aja kayak gitu-gitu. Baik. Untuk persyaratan SHTI sendiri, setiap SHTI ini masing-masing memiliki persyaratan berbeda-beda. Baik yang dari lembar awal tadi, lembar turunan, lembar dilaksanakan, dan reimpor atau pengolahan tadi itu juga punya persyaratan yang sedikit berbeda. Jadi ini saya gambaran singkatnya ya. Untuk yang lembar awal sendiri, kita membutuhkan persyaratan diantaranya mereka harus membuat permohonan, membuat draft isian tadi yang untuk isian di lembar awalnya seperti apa. Kemudian kelengkapan lainnya itu SIUP atau surat izin usaha perikanan ya, yang masih berlaku. Kemudian dan CP-nya, surat izin penangkapan ikannya yang masih berlaku. Kemudian ada identitas atau KTP, bisa SIM, atau kalau misalnya dia WNA berarti dia harus punya kartu paspornya ya, gitu. Itu yang ada yang berlaku. Kemudian di situ juga dilengkapi dengan nota pembelian kemudian ikan ya dari kapal. Oh ya. Jadi mungkin dari perusahaan beli ikan di kapal, notanya gimana gitu ya? Atau pemiliknya langsung. Berarti kalau untuk pemiliknya langsung dia tidak usah pakai nota pembelian. Kemudian setelah itu identitas kelengkapan kapal yaitu berupa kayak ada tambahan dari pemeriksaan PSDKP HPK kedatangan tadi, kemudian sama HPK kedatangan tadi sama dari SDKP dengan tambahan SPP dari kita gitu. Oh, surat atau yang SLBK. Berangkat sama datangnya kapan gitu ya? Betul sekali, SLBK kan jadi memperkuat bahwa dari masuk di Mayangan tanggal sekian, dan nanti HPK kedatangan juga dari PSDKP sudah diperiksa dan sesuai itu tanggal berapa dan produknya apa. Dan tidak lupa juga laporan dari PNBP-nya gitu. Jadi yang sudah terukur. Jadi kan PNBP itu kan sudah catatan resmi kan yang sudah diterbitkan oleh rekan-rekan dari emanator PNBP. Nanti kita minta salinannya untuk dilampirkan juga di situ. Oke. Gitu. Nah, terkait dengan enumerator data ikan tadi Mas ya. Nah, mungkin saya penasaran juga tentang ikan yang sering diekspor Mas. Jadi bisa diceritakan mungkin di Mayangan ini ikan yang turun di sini yang sering diekspor itu jenis ikan apa saja? Nah, untuk jenis ikannya Mayangan ini karena multi spesies ya, jadi sangat banyak sekali. Jadi ini ikan-ikan yang dominan yang akan saya sampaikan yang paling sering diekspor itu biasanya jenis-jenis kakap merah, terus jenis-jenis ikan kerapu, terus ikan putihan atau kue ikan kue ya. Itu kemudian ada juga yang ikan jenis todak gitu. Kalau misalnya ada yang dapat todak itu atau ikan layaran itu ekspor.
Dan lagi di sisi lain juga ada ikan-ikan jenis lemadang, Oh, lemadang ya. dan ikan yang agak sering kita jumpain dan paling banyak itu layur gitu. Ikan layur ya, yang panjang itu ya. Iya betul. Itu biasanya ada yang kualitas ekspornya biasanya yang bagus gitu. Oh ya, mungkin ada kayak grade tadi Mas. Mungkin ada nggak sih kriteria ikan yang diekspor itu harus memenuhi apa, atau ada ujinya atau seperti apa? Untuk grade-nya itu biasanya dari masing-masing pabrik beda-beda ya. Biasanya Oh iya. ada ketentuan. Biasanya kan ada yang menyebutkan kelasnya grade A atau Mm-mm. yang sangat kelas up, biasanya yang paling bagus lah gitu kan, yang disortir. Kemudian setelah itu di bawahnya ada BS gitu, dan yang sisanya ikan campur gitu. Jadi yang Oh, oke. di luar masuk pabrik dia artian di yang campur tadi akan disebar ke pasar lokal gitu. Oke, saya ada sedikit tertarik juga tentang yang data ikan tadi Mas, data Yap. ikan dan kapal. Nah mungkin di satu SHTI ini harus memuat, kan kalau yang saya tahu ya, yang di ada kapal pengangkut itu kan dia mengangkut ikan dari beberapa kapal penangkap. Betul sekali. Nah mungkin kalau di satu sertifikat SHTI ini bisa mencakup lebih dari satu kapal, atau cuman satu kapal satu sertifikat, atau seperti apa? Ini tadi kalau misalnya dia dari kapal pengangkut ya, berarti dia harus menerbitkan nomor awal dulu kan. Nah, Oh ya ya. nomor awal. Jadi bila dia nitip di kapal kapal pengangkut, maka kita membutuhkan lembar berita acara pemindahan muatan ikan. Pemindahan muatan dari yang dari penangkap ke pengangkut itu ya? Dari penangkap ke pengangkut. Oh, Betul. oke, oke. Nanti di situ ada berita acara yang dicatat yang berisikan tentang lokasi pemindah muatannya, tentang bujurnya berapa, Oh, tanggal, koordinat berarti. betul koordinatnya, Ah, terus tentang bujurnya berapa, tadi kan sudah, terus waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa, dan ikan yang dipindahkan apa saja, dari kapal mana, dengan tanda selarnya apa, dan nahkodanya siapa, dan nanti di situ akan diberikan keterangan diperkuat oleh observer yang bersangkutan. Jadi ada petugas observernya di kapal pengangkutnya gitu, yang Nah, memantau langsung pada saat itu. Oh, observer itu berarti fungsinya seperti apa di kapal pengangkut? Dia sebagai pengawas ya, pengawas yang dan pencatat juga ya, pencatat bahwa ikan yang dipindahkan tadi ini betul-betul dari kapal penangkap A ke penampung B gitu. Dengan spesifikasi tadi ikan-ikan yang didatangkan yang dipindahkan apa saja gitu di kapal tersebut gitu. Oke, setelah di pengangkut terus habis itu dia nyetak lembar awal. Betul, Nah, lembar habis awal. itu prosedurnya seperti apa? Yang tadi dia melengkapi persyaratan yang seperti saya sebutkan tadi, dia buat permohonan, mengisi draft, terus menyampaikan identitas yang bersangkutan, kemudian KTP atau SIM atau dan sejenisnya. Kemudian ada identitas kapal, chip-chip yang berlaku. Kemudian tadi ada APK kedatangan, kemudian ada SLBK dari kita, dan laporan NBP gitu, yang sudah terukur dari kan ikan itu sudah tertimbang kan, sudah resmi dan sudah jelas kuantitas dan bobotnya. Nah itu yang akan kita gunakan nanti sebagai dasar penerbitan SHTI lembar awal. Berarti nanti di SHTI ini bisa ya Mas, satu sertifikat untuk beberapa kapal penangkap gitu? Satu LA itu satu kapal. Oh, satu LA satu kapal. Nanti akan kita bahas yang satu sertifikat tadi untuk beberapa kapal ya. Nah, itu jatuhnya ke SHTI lembar tunai disederhanakan. Nah, itu Mas Ladi. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Mas tentang yang disederhanakan itu mekanismenya seperti apa kalau yang satu sertifikat isinya beberapa kapal? Ya, baik. Tadi untuk yang penerbitan SHTI khususnya untuk SHTI ekspor ya itu ELT, lembar tunai dan lembar tunai disederhanakan itu yang di sertifikat SHTI lembar tunai disederhanakan ini itu terdiri dari beberapa kapal, yaitu bisa satu atau lebih dari dua kapal yang mencakup beberapa identitas kapal-kapal kecil gitu yang digunakan dalam penerbitan SHTI lembar tunai disederhanakan tersebut. Gitu. Oke, mungkin sedikit ada sesi curhat Mas Aga. Ya. Mungkin bisa cerita Mas tantangan-tantangan Mas Aga sebagai petugas SHTI yang sudah berjalan berapa lama berarti Mas ya? 10 tahun lebih ya? Sudah 14 tahun. Iya, 14 tahun ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas.
menemukan mungkin case apa gitu. mungkin di awal kalau penerapan SAT itu kita cukup cukup panjang ya ceritanya. Jadi mungkin biar nggak terlalu lama. Jadi di tahun 2009 itu memang peralihan dari SKPI ke SATI. Nah, itu kita melakukan sosialisasi dulu kepada pengguna jasa yang pada saat itu masih keagenannya masih sedikit gitu ya, masih terjadi ya, beberapa gitu. Kurang lebih 7 sampai 9 perusahaan pada saat itu. Nah, itu kita lakukan sosialisasi, kemudian tantangan berikutnya mengikuti peraturan yang ada. Dari kan beda peralihan dari kementerian menteri yang baru pasti akan melakukan kebijakan yang berbeda juga. Ya, di situ ada kebijakan lagi yang baru, kita akhirnya untuk mengikuti prosedur yang baru gitu. Nah, itu tantangannya bervariasi. Nah, salah satu mungkin yang agak menarik yaitu kita akan menyampaikan sosialisasi itu di satu forum ya. Namun pada saat pelaksanaannya ternyata banyak yang nggak paham gitu. Apa sih STW itu gitu. Jadi kita mau tidak mau ya secara personal gitu. Satu-satu. Kita mungkin bayangin aja gitu, satu orang ngajarin gimana capeknya juga tuh ya. Ya nggak bisa sehari 2 hari gitu ya. Jadi itu, terus yang kedua tentang kelengkapan persyaratan gitu. Nah, itu kadang masih banyak yang tidak sesuai. Nah, sehingga kadang kita butuh waktu panjang untuk bisa melengkapi persyaratannya hingga sesuai untuk bisa diterbitkan SAT tersebut. Nah, itu yang menarik lainnya ya, ada juga yang baru-baru nih kasusnya. Dia produknya sampai tes DNA juga nih gitu. Tes DNA apa nih? Tes DNA ini kebetulan produknya produk oktopus ya, atau gurita. Nah, ini yang ditangkap di wilayah area WPP 517. 517 di mana itu, Mas? Di wilayah Laut Indonesia bagian barat atau di wilayah NTB. Nah, kemudian di situ di daerah perairan Lombok. Oh sorry, 573 bukan 573. Oh iya. 573, saya ralat lagi, 573. Di situ yang menangkap ikan itu, kemudian tapi pada saat LA yang digunakan itu menggunakan LA yang berada di 712 atau di wilayah perairan utara Jawa. Nah, itu kemarin sempat jadi miss. Nah, situ. Sehingga otoritas ini kebetulan pada saat itu otoritas yang di ekspornya itu di negara Italia. Nah, di Italia. Nah, sampai mereka akhirnya bertanya nih kepada kita di Indonesia, ini yang benar yang mana nih gitu kan? Kok labelnya dia pakai yang ikan ditangkap di wilayah perairan 573. Nah, tapi kok yang disampaikan ke kita nih LA-nya yang ikan tangkapannya dari kapal-kapal yang 712 gitu. Nah, akhirnya semua mereka udah dites uji DNA juga gitu kan. Ternyata spesiesnya juga dimaksud nggak sesuai dengan yang dicantumkan di lembar turunan ini tadi gitu yang dicantumkan. Nah, akhirnya sudahlah kita buat klarifikasi gitu kejadian seperti apa gitu. Ternyata pada saat dia melakukan permohonan itu kan ada revisi. Jadi revisi yang mana SATI lembar turunan yang pertama itu sudah tidak berlaku dan akan digantikan dengan SATI lembar turunan yang diurus berikutnya. Gitu. Namun pada saat sampai di negara tujuan ke si buyer nih, ini mereka nggak konfirmasi gitu. Salah satu mana ini yang benar gitu. Sehingga terjadilah jadi miskomunikasi tadi. Ada 2 yang sertifikat yang berbeda diterima tapi dengan isi yang sama gitu kan. Jadi itu akhirnya menjadi permasalahan dan notifikasi ke otoritas di Indonesia. Sehingga effortnya akhirnya kita mau nggak mau melakukan klarifikasi, terus inspeksi sehingga pelaporan berita acara sampai ke kementerian. Dan di kementerian akhirnya kita cari solusi yang bersama terkait masalah tersebut sampai clear. Dan alhamdulillah ya produk tersebut sudah bisa rilis sampai saat ini. Oke, mungkin bisa cerita juga Mas, mungkin sebagai petugas dari SHTI kesulitannya apa sih saat Mas Aga sebagai petugas ini? Baik, menjadi kesulitannya yaitu di mana pada saat satu permohonan datang, kemudian di satu hari yang sama itu bisa jadi
ada 2 sampai 5 perusahaan bersamaan gitu. Jadi 1 sampai 5 perusahaan bersamaan itu untuk melaksanakan proses juga di kita. Namun waktunya yang diberikan sangat sedikit gitu. Dan semuanya itu berbarengan gitu. Berbarengan untuk diselesaikan di waktu yang bersamaan. Katakanlah mereka memberikan waktu 2 hari nih gitu. Jadi bayangkan aja 5 perusahaan dengan waktu yang bersamaan pada 1 hari yang bersama harus selesai gitu. Ya itu kita mungkin kalau lihat jumlah kapal yang diinput nggak terlalu banyak sih nggak masalah ya gitu. Tapi kalau banyak gitu ya. Bila ada jumlah kapal yang ya saya rasa cukup banyak gitu kan, katakanlah bisa sampai 80 kapal. Ya ini kan kita butuh waktu yang panjang gitu untuk bisa menyelesaikan produk tersebut, dan lagi yang memproses hanya seorang diri gitu. Oh iya. Ya betapa malangnya. Lembur-lembur gitu ya. Lembur sampai tengah malamnya gitu. Ya biasa, jadi seperti itu, sehingga di awal-awal memang rasanya sangat berat sekali gitu. Tapi ya dinikmati, memang begitu prosesnya Mas gitu. Namanya kita kan juga sebagai pelayan masyarakat, jadi kita harus main dengan hati. Iya, gitu. betul. Oke, ini ada segmen khusus Mas dari podcast ini, yaitu pertanyaan dari audiens. Nah, mungkin sambil mendengarkan pertanyaan bisa sambil dinikmati kembali kerupuk jenggala ini. Siap, terima kasih nih kerupuknya. Monggo dari audiens yang ingin bertanya, silakan dari Mas Mahmud. Yang mau bertanya Kak, untuk pengurusan SHTI ini apakah ada biayanya ya untuk pengurusannya? Kalau misalkan ada itu berapa dan di proses apa aja bayarnya? Mungkin itu aja. Ya mungkin pertanyaan dari audiens Mas Aga. Ini mungkin terkait mengenai banyak yang marak di pemerintahan saat ini, yaitu korupsi. Nah mungkin ada nggak sih biaya saat pengurusan SHTI, dan kalau ada biaya itu di proses yang mana seperti itu? Baik, untuk pelayanan ini murni dari awal hingga saat ini kita 0 rupiah sama sekali, jadi tidak ada menggunakan biaya apapun gitu. Dan semuanya dilakukan dengan sepenuh hati, harus melayani masyarakat bagaimanapun itu kondisinya, kita tetap semua itu gratis gitu. Oh gratis gitu ya. Jadi mungkin kita nanti harus melakukan pelayanan prima, cepat, dan sesuai sasaran, dan tanpa nominal rupiah apapun. Oke. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, monggo, silakan. Mas Aga mau nanya, pelabuhan mana aja sih di Jawa Timur yang bisa mengeluarkan SHTI? Terus biasanya nih perusahaan apa aja yang biasanya ngurus SHTI di Pelabuhan Mayangan? Nah, ini ada pertanyaan menarik Mas Aga tentang SHTI ini, apakah udah bisa dilaksanakan atau dikeluarkan oleh semua pelabuhan atau pelabuhan mana aja gitu ya Mbak? Ya, dan juga yang di Jawa Ya. Timur khususnya, dan juga tentang perusahaan atau pengguna jasa apa aja yang biasa menggunakan atau melakukan permohonan SHTI ini. Baik, pertanyaannya bagus juga. Jadi untuk penerbit SHTI ini di semua pelabuhan sebenarnya sudah bisa ya, tapi hanya untuk yang nomor awal. Oh. Berbeda dengan yang SHTI untuk yang ekspor, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah SHTI luar turunan disertakan, dan impor atau pernyataan pengolahan tadi. Itu di Jawa Timur hanya ditunjuk 4 OKL, yaitu 2 UPT pusat, kemudian 2 UPT dari daerah. Provinsi daerah. Nah, yang di daerah ini yang ditunjuk, yang pertama adalah di Mayangan sendiri, yang kemudian dari PP Muncar. Oh, yang di Banyuwangi ya. Betul sekali. Jadi ada hanya 2 di PPT Mayangan dan PPT Muncar. Kemudian untuk yang UPT pusat itu diantaranya yaitu PPN Brigi dan PPN Brondong yang ada di Lamongan. Oke. Terus terkait yang pengguna jasa tadi Mas Aga, perusahaan apa aja ataupun pengguna jasa apa yang sering melakukan permohonan penerbitan sertifikat ini? Yang di Probolinggo sebenarnya ini ada 2 ya. Dulu yang melaksanakan permohonan penerbitan SHTI di Mayangan itu diantaranya yang ada di PT Sulindo yang ada di pelabuhan di sebelah baratnya dari pelabuhan Mayangan kita ini. Oh iya. Kemudian ada dari perusahaan dari PT Southern Marine Product, yaitu ada di Jalan Berantas di selatan kota.
gitu. Kemudian yang di tempat-tempat lain itu paling banyak memang ada di Pasuruan, kemudian di Sidoarjo, kemudian Tuban, kemudian yang ada di Surabaya sendiri, dan juga ada yang ada di Muncar, juga ada di sini ngurus. Oh iya. Oke. Nah, untuk perusahaan-perusahaannya, jenis perusahaannya itu tadi yang ada di Probolinggo sudah ada Sunindo dan PT Soto Marine. Nah, yang ada di Pasuruan ini ada PT Intiluhur Puja Abadi, ada PT Intan Seafood, kemudian ada PT Luciana Far East, kemudian ada juga PT apa namanya, ada di Sidoarjo ini Sekar Laut yang tadi Sekar Laut ya. udang tadi. Yang final tadi ya. Betul sekali. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Satu lagi Mas, Silakan. Boleh, silakan. Biasanya Mas Aga kalau mengurus SHT itu berapa lama sih waktunya? Dan sehari itu bisa dapat berapa sertifikat dalam mengurus sertifikatnya? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan Mas Aga dari Mas Respati. Satu SHTI itu biasanya selesai berapa hari, sama sehari bisa nyetak berapa sertifikat? Nah, atau mungkin ada SOP-nya, penerbitan ini harus dalam waktu berapa lama gitu, bisa ceritakan juga. Baik. Kalau untuk SOP-nya, untuk LA sendiri itu bisa dalam waktu 1,5 jam itu sudah selesai ya. LA. Karena datanya dihimpun tidak terlalu kompleks ya. Nah itu, kemudian tapi juga ini tergantung dari banyaknya ikannya juga yang masuk ke situ. Jadi semakin banyak ikannya juga kita membutuhkan penginputan data yang lumayan banyak gitu kan, sehingga membutuhkan rentan waktu yang cukup panjang. Nah tapi yang disesuaikan dengan SOP yaitu 1,5 jam. Nah kemudian yang kedua untuk yang lembar turunan ini sendiri karena membutuhkan beberapa verifikasi data gitu kan, dari bermacam-macam data yang kita himpun, itu juga membutuhkan waktu sekitar hampir 2 jam gitu. Oh ya. Ya itu jadi sebenarnya cukup lumayan lama, tapi ya tergantung dari banyaknya data yang digunakan. Oke. Ya jadi semua itu bervariasi gitu kan. Jadi bisa lebih cepat juga bisa lebih lambat, juga itu berdampak pada banyaknya penerbitan yang di dalam satu hari itu. Saya pernah menyelesaikan dalam waktu 1 hari untuk LA sendiri itu bisa sampai 12 untuk yang bila ikannya spesiesnya cukup banyak gitu kan, 12 sampai 20 LA. 20 sertifikat ya. Untuk 1 hari. Kemudian untuk yang LT sendiri itu bisa sampai 21-25 LT dalam 1 hari. Nah untuk yang LTS sendiri itu karena LTS ini kan terdiri dari beberapa kapal kecil tadi ya. Jadi yang saya sebutkan, jadi satu permohonan tadi bisa memiliki lebih dari 1 sampai 2 kapal kecil untuk yang digunakan di dalam lampirannya. Hingga untuk yang paling banyak tadi 80 kapal itu bisa menghabiskan waktu seharian. Seharian satu LTS karena LTS, ya. 80 kapal sekali ya, itu luar biasa. Luar biasa karena itu yang harus tantangan yang kita lalui. Jadi memang effortnya agak lebih ya gitu. Berbeda lagi misalnya yang LTS, kalau misalnya hanya kapalnya 5, 10 itu akan lebih cepat waktunya. Gitu. Jadi kalau LTS yang dengan ukuran normal kapalnya 5 sampai 10 itu bisa 1 hari bisa sampai 5 LTS. Gitu. Karena kita sekaligus mengklarifikasi keabsahan dokumennya ya. Jadi sesuai dengan persyaratan atau tidaknya dan keabsahannya. Bila mana tidak sesuai maka akan kita sampaikan kepada pemohon untuk mengembalikan dokumen tersebut agar sesuai dengan permintaan persyaratan yang kita minta. Sebenarnya masih banyak Mas Aga yang pengen saya tanyakan lebih dalam tentang SHTI, tapi karena keterbatasan waktu, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Aga sudah mau berbagi informasi. Oke, jadi itu teman-teman semua, semoga podcast ini tentang SHTI bisa berguna untuk para pengguna jasa ataupun masyarakat yang ingin melakukan pengurusan SHTI, karena tadi nggak semua pelabuhan ya Mas Aga, nggak semua pelabuhan bisa mengeluarkan SHTI sampai dengan
LTS. Oke, jadi jangan lupa tetap ikuti terus episode podcast berikutnya dan follow semua akun sosial media dari Mayangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Untuk terakhir kali, selami cerita di balik dermaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita menuju masa depan yang cerah dan nyata. Doa bisa dipimpin oleh Mas Aga. Jadi Mbak. Tangi tuh, Ri. Oh. Aku ini dulu. Apa ini toh? Masih kok jual. Oh iya, jawab ya aku kremes lah. Krungu dah. Tamu tadi. Podcast.